والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jadi dalam sholat Jumat Masjid Agung Jawa para pemirsa hadirin dan para pendengar radio Ais sekarang di luar yang berbahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di ruang utama Masjid Agung Jawa untuk mengikuti kajian tafsir kembali dengan tema Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat yang akan diambil oleh beliau Dr. Haji Muhammad Saifuddin dalam keadaan tanpa halangan suatu alhamdulillah. Oleh karena itu nanti tidak ada pertanyaan seperti yang beliau sampaikan, dapat bertanya melalui secara langsung atau bertanya melalui chat WhatsApp di 0823 Mudah-mudahan dengan adanya kajian tafsir seperti ini menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dunia akhirat. Alhamdulillah bila fa'ala khairan dan alhamdulillah insyaallah. Selanjutnya mari kita ikuti kajian tafsir seperti yang akan dilakukan beliau guru kita Dr. Haji Muhammad Saifuddin pada beliau hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita masih diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat. Membawa rahmat. Lazim kita dengar bahwa Nabi Muhammad SAW sering disebut dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan cinta kasih. Banyak sekali cerita-cerita, goresan-goresan sejarah yang menyatakan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mempunyai jiwa yang rahmah, jiwa yang penuh kasih, jiwa yang penuh kasih sayang kepada sesama dan sebagainya. Ada sebuah ayat yaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Meskipun di sini kalau dalam ilmu balaghah itu menggunakan sighat hasr ya, atau pembatasan, bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai rahmat bagi semesta. Ini tidak berarti bahwa hanya Nabi Muhammad yang menjadi rahmat bagi semesta, tapi semua Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai rahmat. Semua nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai rahmat untuk semesta. Pada pengajian yang lalu sudah disampaikan bagaimana Nabiullah Dawud alaihissalam itu saking sayangnya kepada alam semesta, saking kasihnya kepada lingkungan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Dawud yang sangat mahir memainkan seruling, ketika beliau main seruling yang sejatinya itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ketika beliau bertasbih, itu yang ikut mengiringi beliau bertasbih itu bukan hanya golongan manusia, tapi para hewan, para gunung-gunung, para burung-burung, dedaunan, pohon-pohonan dan sebagainya, semuanya itu ikut bertasbih bersama dengan Nabiullah Dawud alaihissalam. Itu juga terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus sebagai nabi, itu mega-mega mendung, awan-awan itu berjalan berarah, itu mengikuti derap langkah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sing jenenge para nabi itu sama ya, ada kemiripan. Ada kemiripan, keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Itu terjalin dengan sangat harmonis. Nabi Muhammad dengan ontanya, Nabi Muhammad dengan mega-mega dan awan-awan, itu sangat bersinergi. Derap langkahnya itu seirama. Nabi Dawud juga demikian. Ketika beliau bertasbih, yang mengiringi tasbih beliau itu tidak hanya manusia, tapi singa, gajah-gajah, gunung-gunung, semuanya ikut bertasbih. Semuanya ikut bertasbih. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua alam itu sebetulnya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui, tidak paham bagaimana tasbih mereka. Bagaimana tasbih mereka. Nah, ketika seorang anak manusia itu bersinergi dengan alam, sementara alam itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah harmoni hidup yang sangat indah. Hidup akan terasa bahagia dan sejahtera dan sangat harmonis. Sebaliknya, kalau kita atau anak manusia itu tidak ramah dengan lingkungan, tidak ramah dengan lingkungan, maka yang terjadi lingkungan-lingkungan itulah nanti yang akan mengutuk. Lingkungan-lingkungan itulah yang akan mendoakan jelek kepada anak manusia. Maka terjadilah yang namanya gempa, terjadilah yang namanya panas, El Nino.
terjadilah yang namanya banjir, terjadilah yang namanya gunung meletus dan sebagainya. Itu karena anak manusia itu tidak akrab, tidak ramah dengan lingkungan. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah memberi contoh. Ada kisah seorang satu batang satu batang kurma itu ya, yang biasa dijadikan oleh Gusti Kanjeng Nabi untuk tumpuan ketika beliau khutbah. Ketika batang kurma itu sudah tidak dipakai oleh Rasulullah, kemudian dia menangis. Dan orang-orang mendengar bagaimana si batang kurma itu menangis. Jadi alam itu ya punya jiwa, semesta itu punya jiwa. Dan oleh karena itu di dalam memperlakukan semesta itu juga harus dengan penuh jiwa. Nah, jadi secara umum di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah dalam rangka untuk menebarkan rahmat, dalam rangka untuk menebarkan kasih sayang kepada semesta. Nah, yang kedua perlu kita pahami, ini tidak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai belas kasihan, Nabi Muhammad mempunyai rahmat kepada semesta itu setelah beliau menjadi nabi dan rasul. Tidak. Sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, beliau itu sudah mempunyai jiwa kasih dan sayang kepada semesta. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu sudah mempunyai jiwa rahmat kepada semesta. Nah, bedanya ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian beliau diperintahkan untuk menebar rahmat itu. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik wa illam taf'al fama ballaghta risalat wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada semesta. Dan ini adalah wujud dari rahmat Allah kepada semesta. Nah. Jadi ketika beliau menjadi nabi dan rasul, maka rahmat kasih sayang yang sudah meluap di dalam diri beliau itu bagaimana kemudian tersebar merata ke seluruh penjuru dunia, merata ke seluruh penjuru dunia. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sebagai titah pertama ketika beliau menjadi nabi dan rasul adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang kepada semesta. Ini juga sama pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kesamaan. Itu di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan ya. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, sebelum aku menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Kita tidak bisa membayangkan ya, 50.000 tahun itu 50.000 tahun waktu bumi atau apa ya, tidak, karena bumi waktu itu belum ada ya kan?
Bumi waktu itu belum ada. Sebab satu hari bagi penduduk bumi itu juga beda dengan satu hari pada penduduk Mars. Satu hari penduduk Mars beda dengan satu hari penduduk Jupiter. Satu hari penduduk Jupiter beda dengan satu hari penduduk Saturnus dan sebagainya. Ini beda. Jadi kalau dikatakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu artinya adalah waktu yang sangat lama, yang tepatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, bagaimana Allah berfirman? Sebelum aku menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum aku menciptakan langit dan bumi, sudah aku tuliskan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku itu lebih aku dahulukan daripada kemurkaanku. Sama. Jadi apa yang diterapkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sama persis dengan apa yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada zatnya. Jadi gambarannya adalah bedanya dengan kita ya, bedanya dengan kita. Kalau kita itu ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, maka yang pertama kali muncul di dalam benak kita itu adalah bagaimana saya akan menghukumnya. Atau seorang atasan melihat ada bawahannya melakukan kesalahan, itu biasanya yang pertama kali muncul adalah hukuman apa yang akan aku jatuhkan kepada bawahanku itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beda. Kalau Allah ada si hamba ja'u bidzambi yastaghfirunallah, ada hamba yang penuh dengan kubangan dosa, penuh dengan lumpur-lumpur dosa datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terfikir itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Itu juga yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau melihat umatnya itu melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan keingkaran, melakukan kekufuran, itu yang terpikir pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan cara apa? Dengan cara apa aku bisa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika beliau dakwah di Taif, tapi ternyata beliau di sana mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Beliau dilempari batu, dicaci maki, dilempari sandal dan sebagainya, sampai berdarah. Malaikat Jibril sudah gregetan itu. Malaikat Jibril sudah gregetan pengen menghukum penduduk Taif. Itu ada bukit Sofa pengen ditumplekan kepada penduduk Taif. Tapi apa kata beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya apa? Wes Jibril, jangan kamu jatuhkan hukuman itu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Nah,
Jadi beliau itu selalu mencari cara, bagaimana supaya umatnya yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat dan kekufuran itu tidak sampai dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Anfal disebutkan ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi selama Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, masih ada di tengah-tengah umatnya, maka beliau itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya umatnya itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda dengan para nabi zaman dahulu ya, meskipun para nabi zaman dahulu itu mempunyai sifat rahmat, tapi ada perbedaan. Jadi rahmatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah super, sudah tidak terjangkau oleh manusia biasa. Jadi gini, dalam sebuah hadis disebutkan ya, umat-umat zaman dahulu, ketika Allah ingin merahmati suatu umat, maka nabi dari umat tersebut itu akan dipanggil, maksudnya adalah meninggal terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu kasihan kepada suatu umat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah suatu umat, misalnya umat A, itu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nabi yang ada di situ itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwafatkan. Dengan demikian si umat itu kemudian tidak mempunyai nabi, tidak ada nabi dan rasul di situ. Nah, ketika tidak ada nabi dan rasul di situ, maka sunnatullah, hukum Allah, di mana Allah itu hanya akan menghukum orang-orang yang kafir, itu menjadi tidak berlaku. Bagaimana bisa dikatakan kafir wong tidak ada nabinya? Bagaimana dikatakan musyrik wong tidak ada nabi? Misalnya ya, itu tidak bisa dihukum, yang disebut dengan ahlil fatrah. Nabi Isa meninggal, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 600 tahun tidak ada nabi dan rasul. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu kasihan kepada umat dunia pada saat itu selama 600 tahun. Meskipun mereka itu menyembah berhala, meskipun mereka itu tidak tauhid, meskipun mereka itu tidak mengesahkan Allah, tidak dihukum. Karena apa? Karena tidak ada nabi. Karena tidak ada nabi dan rasul. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika Allah ingin mengazab suatu kaum, ingin mengazab suatu umat, maka dibiarkan di situ nabinya masih tetap hidup, sementara mereka tetap melakukan kekufuran, mereka tetap melakukan kesyirikan. Nah,
Ketika sudah jelas-jelas di depan mata bahwa suatu kaum itu mengingkari Nabi, suatu kaum itu melawan Nabi, maka dijatuhkanlah azab dan hukuman. Ini adalah sunnatullah untuk umat-umat terdahulu. Nah, beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada di antara umatnya sing kafir dan sebagainya, itu azab itu ditahan oleh Allah ditahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menurut peraturan nabi-nabi sebelumnya, umat Gusti Kanjeng Nabi itu sudah layak untuk dihukum, sudah layak untuk disiksa, sudah layak untuk diazab. Tapi oleh Gusti Kanjeng Nabi itu ditahan. Makanya ada dalam suatu hadis itu ya, ada dalam suatu hadis, terjadilah sebuah gempa, hendak terjadi gempa, sudah ada tanda-tanda. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi memukul-mukul bumi, jangan sekarang, selama aku masih ada di antara umatku, kamu jangan gempa. Ditahan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan ya, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu masih berada di tengah-tengah umatmu. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih meminta ampun. Ini adalah puncak kasih sayang, puncak rahmat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan azab. Bagaimana Gusti Kanjeng Nabi itu memohon kepada Allah supaya azab itu tidak diturunkan kepada umatnya. Dan lebih dari itu ya, Nabi Muhammad sebagai Nabiur Rahmah beliau pernah bersabda begini, setiap nabi itu mempunyai doa sapu jagat, doa pamungkas, yang ketika doa itu dilafalkan oleh Nabi, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rata-rata para nabi itu sudah melafalkan doa pamungkas itu. Jadi para pendekar itu mempunyai senjata pamungkas ya. Senjata pamungkas itu pantang dikeluarkan kecuali dalam keadaan terjepit, kecuali dalam keadaan darurat, kecuali kalau musuhnya itu benar-benar tidak bisa ditaklukkan. Nah, para nabi itu mempunyai doa yang ampuh. Setiap nabi itu mempunyai doa pamungkas yang kesaktiannya itu tiada tara. Nah, rata-rata para nabi itu sudah melafalkan atau menggunakan doa pamungkas itu, kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa pamungkas yang dimiliki oleh Gusti Kanjeng Nabi itu masih disimpan oleh beliau, dan kelak baru akan diucapkan oleh beliau untuk umatnya, untuk umat beliau.
Jadi ketika kita besok di hari kiamat itu ya sudah pontang panting, sudah mengalami jerih payah, ono umat Gusti Kanjeng Nabi sing kafir dan sebagainya, minta pertolongan sana sini sudah nggak bisa, maka pada saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengeluarkan senjata pamungkasnya yaitu apa? Yaitu doa untuk menyelamatkan para umatnya. Oleh karena itu ya, Gusti Kanjeng Nabi kan pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa itu? Faman aba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ketika sudah terjadi banjir besar, semua orang-orang mukmin itu masuk ke kapal beliau. Itu putra beliau, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Qala sa'abi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawm. Wahai anakku, ayo sini naik kapal bersamaku. Kamu jangan bersama orang-orang kafir. Tapi Kan'an mengatakan, tidak wahai bapakku, aku akan naik ke gunung. Aku yakin air bah banjir itu tidak akan sampai ke gunung. Tapi ternyata apa? Air bah itu juga menenggelamkan gunung. Jadi para nabi termasuk juga Nabi Nuh ya, itu sudah mengeluarkan doa pamungkas, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya meskipun dia itu kafir itu bisa masuk dalam rombongan kapal bersama orang-orang yang beriman. Tapi si Kan'an putranya Nabi Nuh itu tidak mau. Nah, kelak di akhirat itu juga semacam itu. Kelak di akhirat semuanya itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, kecuali orang-orang yang tidak mau, kecuali orang-orang yang enggan karena gengsinya terlalu tinggi. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dilakukan atau mana bukti rahmat dan kasih sayang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir? Bentuk kasih sayangnya itu adalah dengan cara memberi hidayah kepada mereka. Nah ini ya, memberi hidayah kepada mereka. Dan ini selaras dengan apa yang ada di dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah? Bagaimana bentuk sayangnya Allah kepada hamba? Yaitu Maliki Yaumiddin.
Allah membalas ya orang yang melakukan perbuatan buruk akan disiksa. Orang yang melakukan perbuatan baik akan mendapatkan pahala. Dan ini diimplementasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu adalah tabsyir, memberi kabar gembira, dan inzar, yaitu memberikan ancaman. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menyekutukan Allah, melarang umatnya untuk menyembah berhala, melarang umatnya untuk membunuh, melarang umatnya untuk berbuat zalim, itu adalah wujud dari kasih sayang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk kasih sayang itu tidak kemudian semata-mata menuruti apa yang diinginkan oleh umat, tidak kemudian losdol bebas, apa yang dilakukan oleh umatnya itu dibiarkan, tidak. Tapi bentuk kasih sayang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tabsyir dan inzar. Harus imbang. At-targhib wa tarhib, harus imbang. Jadi ketika ada umatnya itu melakukan kebaikan, maka seringkali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan janji, oke, kamu kelak akan mendapatkan surga, kelak kamu akan mendapatkan bidadari, kelak kamu akan mendapatkan taman surgawi yang sangat indah, kelak kamu akan mendapatkan ini. Demikian juga sebaliknya, ketika ada umatnya yang melenceng, tersesat dari jalan kebenaran, kemudian diancam-ancam, diingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nara wala taqtulu awladakum wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala tazlimu anfusakum wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, misalnya hurrimat alaikumul maitatu wad damu, misalnya. Semuanya itu adalah dalam rangka yaitu apa? Menunjukkan kasih sayang. Sebabnya apa? Orang melakukan perbuatan maksiat itu adalah karena mereka itu tidak tahu. Ibaratnya adalah orang sedang berjalan, tapi jalan yang dituju itu adalah menuju jurang. Jalan yang dituju itu menuju jurang. Dan anehnya atau sayangnya, dia berjalan menuju jurang itu dengan penuh sukacita, penuh dengan riang gembira, sambil bersiul-siul dia berjalan, tapi jalan yang dituju itu adalah jurang. Pertanyaannya adalah, ketika kita membiarkan dia senang-senang padahal menuju jurang, ataukah ketika kita menahan orang tersebut supaya menghentikan jalannya itu mana yang lebih menunjukkan kasih sayang? Mana yang lebih menunjukkan kasih sayang? Dengan akal sehat kita bisa menjawab bahwa
wujud kasih sayang itu adalah dengan bentuk yaitu menghentikan orang itu supaya tidak terus berjalan menuju jurang. Ada anak muda senengane genjreng-genjreng, nggak mau sholat, sekolah aras-arasen, tapi dia itu happy. Dia happy, menikmati masa muda. Sekali dua kali tawuran, tiap malam minggu apel dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, membiarkan anak itu semacam itu dengan menasihati anak tersebut supaya menghentikan apa yang mereka lakukan, mana di antara keduanya itu yang menunjukkan kasih sayang? Kalau kita pakai akal sehat, yang menunjukkan kasih sayang itu adalah ketika kita menghentikan si anak remaja itu hidup dalam foya-foya, hidup dalam hiburan yang tidak ada kendalinya. Nah, ini juga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kadang memarahi orang yang berbuat dosa, mengancam-ngancam orang yang berbuat dosa. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai wujud kasih sayang dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara dzatiyah, secara personal, beliau itu adalah sosok yang berlimpah kasih sayang. Tidak hanya ketika beliau menjadi nabi, jauh sebelum beliau menjadi nabi, beliau sudah berlimpah kasih sayang. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwa seluruh yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sikap beliau kepada orang mukmin, sikap beliau kepada orang kafir, sikap beliau kepada orang tua, sikap beliau kepada orang yang lebih muda, semuanya adalah sebagai wujud atau bentuk dari kasih sayang. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita akhirnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.